Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat secara jasmani maupun rohani. Meskipun saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi, di mana berbagai aktivitas kita dibatasi, dan kebiasaan-kebiasaan yang mulanya kita lakukan dengan normal, hari ini harus kita lakukan dengan cara yang lain. Proses pembelajaran yang dulunya kita lakukan di sekolah, hari ini sementara harus kita lakukan di rumah dengan cara yang berbeda. Semoga hal-hal tersebut tidak kemudian menyurutkan langkah dan semangat kita untuk tetap terus belajar, terus membiasakan diri kita belajar, di mana saja, dengan cara apa saja, dan kapan saja. Pernah mendengar kalimat ini? Barang siapa tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Jadi, proses belajar memang kadang terasa melelahkan, seringkali membosankan, dan membuat kita bermalas-malasan dengan prosesnya. Tapi percayalah, proses yang sedang kita laksanakan saat ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, nantinya akan berefek positif bagi kita saat ini maupun ke depannya. Bukankah lelah yang lillah akan bernilai pahala di mata Allah? Agar proses pembelajaran kita pun juga bernilai pahala, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yakni menganalisis konsep energi, sumber energi, dan berbagai bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Dan juga melakukan pengamatan terhadap berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yakni ada dua. Yang pertama, kita akan dapat menjelaskan konsep dan sumber energi. Dan yang kedua, kita dapat menjelaskan berbagai bentuk perubahan energi di sekitar. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang suhu dan kalor, di mana kita juga membahas tentang proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh manusia. Ada proses pembakaran makanan, sehingga menjadi energi bagi aktivitas-aktivitas manusia. Manusia bisa melakukan kegiatan bersepeda, belajar, bermain, itu semua karena adanya energi yang bersumber dari makanan. Selain itu juga, kendaraan-kendaraan seperti motor, mobil, maupun kendaraan lainnya dapat kemudian berjalan maupun bekerja karena adanya bahan bakar. Selain itu, pada alat-alat elektronik seperti kipas angin, setrika listrik, lampu, bisa menyala dan bekerja apabila sudah terhubung dengan listrik. Nah, makanan pada manusia, listrik pada alat-alat elektronik, serta bahan bakar pada kendaraan, itu semua merupakan contoh sumber energi. Lalu, apa yang kemudian dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk dapat melakukan usaha atau kerja. Sedangkan sumber energi adalah sumber untuk dapat melakukan usaha atau kerja tersebut. Terdapat banyak bentuk-bentuk energi. Yang pertama, ada yang namanya energi termal. Energi termal adalah energi panas. Jadi, energi yang dirubah dari adanya panas. Contohnya, perubahan energi kimia pada kendaraan bermotor menjadi energi panas. Adanya energi panas tersebutlah yang kemudian bisa menggerakkan mesin-mesin yang ada pada kendaraan. Maupun pada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Adanya panas digunakan untuk dapat menggerakkan turbin-turbin sehingga kemudian menghasilkan listrik. Bentuk energi yang kedua adalah energi cahaya. Ya, cahaya juga merupakan energi.
Mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung sesuatu yang dikenai cahaya kemudian bergerak. Kecuali kita saat terkena cahaya matahari lalu bergegas masuk ke dalam ruangan. Jadi, sebenarnya cahaya juga merupakan energi. Ini bisa kita buktikan, sebelumnya kita sudah membahas tentang fotosintesis ya. Jadi dalam proses fotosintesis itu merupakan proses pembentukan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi dari proses ini bisa kemudian kita simpulkan bahwa cahaya merupakan energi. Jika tidak ada cahaya matahari, maka proses fotosintesis tidak akan bisa dilakukan. Bentuk energi yang selanjutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir ini merupakan energi yang tersimpan di dalam inti atom seperti uranium. Saat inti atom berat seperti uranium terpecah, maka energi nuklir akan dirubah menjadi energi panas dan juga energi cahaya. Nah, energi panas inilah pada reaktor nuklir yang nantinya akan menghasilkan uap, dan uap ini yang akan memutar turbin dan menghasilkan listrik. Yang ketiga ada energi bunyi. Jadi, bunyi juga dikategorikan sebagai bentuk energi. Apa buktinya? Sebagai buktinya, saat terjadi hujan deras, biasanya ada kilat yang kemudian disusul dengan halilintar. Ya, berupa bunyi, ya bukan? Nah, saat intensitasnya tinggi, kita akan merasakan lingkungan di sekitar kita, benda-benda di sekitar kita akan ikut bergetar. Jadi, hal tersebut membuktikan bahwa bunyi juga termasuk ke dalam energi. Yang keempat, ada energi kimia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada kendaraan-kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, maupun kendaraan-kendaraan lainnya yang menggunakan energi bahan bakar. Nah, bahan bakar tersebut merupakan bentuk kimia atau energi kimia yang kemudian nantinya mengalami pembakaran menjadi energi termal. Jadi, pada kendaraan-kendaraan bermotor itu menggunakan energi kimia berupa bahan bakar. Bentuk energi yang selanjutnya yakni energi magnet. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik besi ke arahnya. Kemampuan magnet inilah yang kemudian menjadikan magnet sebagai energi. Pada elektromagnet, biasanya penggunaan magnet digunakan untuk mengangkat besi-besi yang berat, maupun penggunaannya sering digunakan pada beberapa barang-barang elektronik. Bentuk energi yang selanjutnya yakni energi listrik. Pada zaman modern sekarang ini, listrik merupakan energi yang populer digunakan oleh manusia karena penggunaannya yang mudah dan praktis. Listrik menunjang berbagai aktivitas yang dilakukan manusia saat ini. Lihat saja berbagai perkakas atau perabotan rumah kita, banyak sekali yang kemudian bergantung pada energi listrik. Contohnya lampu, kulkas, setrika, dan lain-lain. Semuanya menggunakan energi listrik karena penggunaannya yang mudah. Selanjutnya, terdapat energi-energi tadi, bentuk-bentuk energi tadi akan mengalami perubahan. Jadi, saat seseorang sedang mengendarai sepeda, menaiki sepeda, sepeda bisa berjalan, itu artinya dia bukan sedang menciptakan energi, tapi dia sedang merubah energi. Energi kimia yang dari dalam tubuhnya kemudian dirubah menjadi energi dia untuk bisa bergerak menggerakkan sepeda, kemudian menjadi energi gerak atau energi kinetik. Proses energi ini tidak dapat diciptakan, jadi sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat dibuat maupun dimusnahkan, tapi energi ini dapat berubah bentuk. Jadi proses seseorang yang naik sepeda tadi, dia bukan menciptakan energi, tapi merubah energi. Sama halnya seperti sedang mengendarai mobil atau motor yang sedang berjalan. Nah, itu bukan menciptakan energi, tapi merubah energi dari energi kimia yang berasal dari bahan bakar menjadi energi gerak. Yang kemudian prosesnya terdiri dari perubahan energi kimia menjadi energi panas sampai akhirnya menjadi energi gerak. Terdapat berbagai macam perubahan bentuk energi. Jadi, dari bentuk energi yang satu berubah menjadi bentuk energi yang lainnya. Contohnya,
Misal energi kimia menjadi energi panas pada kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Energi kimia pada bahan bakar nantinya akan berubah menjadi energi panas hasil dari pembakaran. Kemudian bisa juga kalau teman-teman pernah praktik menghantar listrik dari buah-buahan seperti lemon, jeruk, atau buah-buahan lainnya, yang mana kemudian dapat menghantarkan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa energi kimia bisa berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada juga energi cahaya matahari yang berubah menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis. Selain itu ada juga perubahan energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Tentu teman-teman semuanya sudah tahu ya, bahwa ada teknologi yang kemudian menciptakan panel surya sehingga bisa menangkap energi cahaya matahari kemudian dirubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik yang kemudian dirubah menjadi beberapa energi lainnya. Misal energi listrik menjadi gerak. Energi listrik menjadi gerak contohnya pada blender, pada kipas angin. Energi dari listrik kemudian dirubah menjadi gerak pada blender atau gerak baling-baling pada kipas angin. Selain menjadi energi gerak, energi listrik juga bisa menjadi energi panas. Contohnya pada kompor listrik, pada setrika listrik. Nah, pada alat-alat tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selain itu, ada juga perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik menjadi energi cahaya dapat kita temui pada lampu. Terdapat perbedaan antara tipe lampu zaman dahulu dengan tipe lampu modern yang sekarang, LED. Kalau tipe lampu yang zaman dahulu efisiensinya tidak terlalu tinggi, jadi sumber energi itu tidak semuanya kemudian berubah menjadi cahaya, tapi sebagian menjadi panas. Sedangkan karena kita terus mengalami perkembangan, teknologi terus mengalami perkembangan, pada lampu LED dengan menggunakan energi listrik seminimal mungkin diharapkan dapat menghasilkan energi cahaya semaksimal mungkin dan meminimalisir adanya energi panas. Jadi ada energi panasnya tapi konsentrasinya atau intensitasnya kecil. Kenapa dari tadi kemudian Ustazah membahas tentang efisiensi penggunaan sumber energi? Karena energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, dia hanya dapat berubah bentuk sesuai dengan hukum kekekalan energi. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber energi nantinya dibagi menjadi dua, sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Maksudnya, untuk sumber energi yang terbarukan, yakni sumber-sumber energi yang kemudian bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Jadi kita tidak menunggu waktu yang lama untuk kembali recovery atau kembali mendapatkan sumber energi tersebut. Sedangkan untuk sumber energi yang tidak terbarukan, artinya kita membutuhkan waktu yang lama, jangka waktu yang lama untuk kembali mendapatkan sumber energi tersebut. Untuk jenis sumber energi terbarukan, beberapa contohnya yaitu sumber energi air, cahaya, angin, juga panas bumi. Beberapa contoh sumber energi ini dapat kita recovery lagi atau dapat kita peroleh lagi dengan cara yang cepat. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu yang lama. Misalnya saja pembangkit listrik tenaga air menggunakan bendungan air. Nah, di sini mungkin memang suatu waktu airnya surut, tapi kita tidak perlu menunggu ratusan tahun atau berjuta-juta tahun untuk dapat kemudian mengisi airnya kembali. Mungkin ada masanya airnya surut, tapi nanti akan terisi kembali. Sedangkan untuk yang tidak terbarukan itu masuk ke dalam kategori bahan bakar seperti bahan bakar minyak, gas alam, dan juga minyak bumi. Jadi bahan bakar ini termasuk ke dalam kategori atau disebut sebagai bahan bakar fosil.
Artinya, apabila ini fosil, kita membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk bisa memperolehnya kembali apabila dia telah habis, apabila sumbernya telah habis. Jadi dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk kemudian bisa mendapatkannya kembali. Dan bahkan turunan bahan bakar minyak bumi pun sekarang diperkirakan tidak akan mampu bertahan, hanya akan mampu bertahan sampai 100 tahun lagi. Artinya, kandungannya atau jumlahnya, kualitasnya, kadarnya itu sudah mulai berkurang, dan apabila nantinya habis, maka membutuhkan waktu untuk kemudian waktunya yang sangat lama untuk kemudian bisa mendatangkan sumber energi tersebut. Dari semua yang sudah kita pelajari, bisa kita lihat bahwa terdapat banyak sekali sumber-sumber energi. Juga banyak sekali bentuk-bentuk perubahan energi. Dari energi yang satu menjadi energi yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 13 yang artinya, dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Jadi, sumber energi itu memang kadang ada yang tampak, ada yang juga tidak tampak. Sama halnya dengan proses pembakaran makanan menjadi energi dalam tubuh kita. Kita hanya tahu makan kemudian bisa menghasilkan energi. Kita tidak kemudian melihat prosesnya secara langsung. Dan kita juga diminta untuk bijak dalam menggunakan sumber energi, karena kebanyakan sumber energi yang kita pakai saat ini adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141, di mana Allah tidak menyukai sifat yang berlebih-lebihan. Jadi, mari gunakan sumber energi tersebut dengan sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Bukankah jika kita menggunakan sumber energi secara berlebihan, nantinya secara tidak langsung akan memberikan efek negatif pada kita? Bumi tidak akan menjadi baik-baik saja. Jadi, mulai sekarang, mari kita sayangi bumi Allah ini, bumi kita juga. Itulah tadi proses pembelajaran kita hari ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pengubahan energi makanan menjadi energi yang kemudian menunjang aktivitas manusia. Semoga apa yang disampaikan bisa diambil pelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Have a good day dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.